Nah ini balik lagi ke ceritaku di awal tadi 2019, a lot of things happening. Salah satunya adalah punya financial awakening. Kami tuh dari awal berkarir tuh udah hemat gitu ya. Aku sering ngomong frugal living. Akhirnya kami ada di tahap dimana karir oke, uang oke, anak udah ada. Mau sampai kapan nih kita kejar duit nih gitu. Itu 5 tahun. Waktu itu set target bikin komitmen 5 tahun, karir menanjak terus, banyak percepatan dan akhirnya dalam 3 tahun urusan uangnya tercapai. Hai semuanya, jumpa lagi di Relate Podcast bareng aku Samantha Elsenar. Dan kali ini aku sebenarnya ngerasa haus banget. Jadi aku udah sambil megang air, sambil mau ngobrol sama, nggak mungkin ya megang air sih sebenarnya, megang cangkir yang isinya air. Mau ngobrol sama Samuel Ray, seorang influencer yang aktif di finansial, juga berbagi kisah-kisahnya gimana ayah tuh beneran terlibat dalam pengasuhan anak. Hai Sam. Hai Sam 2. Running joke nya kita. Sam 1, Sam 2. Sam 1, Sam 2. Pernah dipanggil Semi gak sih waktu kecil? Enggak Semi, tapi biasanya kayak teman-teman berusaha manggil gue Semi gitu. Okay. Tapi biasanya itu yang tidak terlalu dekat. Oke. Kalau lu dipanggil Semi ya? Gue kepengen dipanggil Semi karena kan dulu kayaknya Semi bagus ya kebule-bulean gitu. Tapi nggak pernah terwujud, selalu dipanggil Sam dan sekarang netizen manggilnya Ko Sam. Jadi ya udah. Memang casingnya begini jadi. Lo tuh pengennya kebule-bulean gitu. Ada masanya, ada Gue kira pengennya opa-opa. Enggak sih, kalau opa agak jauh ngejarnya. Saya tahu diri. Karena nggak mungkin kalau Sam tuh suka Korea, sukanya Jepang kan lo? Sukanya Jepang sih. Iya, kemarin habis liburan dari Jepang. Habis liburan ke Jepang ya, tahun ini banyak trip. Sebelum itu habis pergi cruise juga. Gue agak bingung sih sama Disney Cruise bukan sih? Bukan, kalau Disney Cruise kan tahun depan ya belum ada ya. Kemarin tuh yang kerja biasa, sama Resorts World ya. Oke. Resorts World Cruises ke sana dari Singapura ke sini. Ya pengalaman gue yang kedua naik cruise tapi buat anak gue pertama kali. Jadi dia seneng banget. Wah bisa makan di atas kapal, wah bisa ada game room. Kayaknya ada dia bukan cuma daycare-nya. senang naik cruise deh. Papanya di rumah terus ya. kan. Bener sih. Iya, mungkin ada bosan. Sejauh ini sih belum bosan, masih yang nyariin papanya. Kalau pagi minta digendong, kalau malam minta gue temenin tidur kan. Udah pisah kan tidur. Iya. Umur berapa sih dia sekarang? Umur 6, tahun ini umur 6. Umur 6 masih kayak gitu? Tiap Masih pagi kayak gitu. minta dicium, dipeluk, digendong. Gitu. Wow. Padahal dia sekolah internasional ya? Dia sekolah internasional, belum lepas dari kekanak-kanakannya lah ya. Jadi masih dinikmatin lah ya momen-momen Sam manisnya dinikmati. Bentar lagi loh. Lepas ya, bentar lagi habis ini ya. Bisa aja enggak sih? Bisa aja tetap. Bisa aja ya? Masih 20 tahun lagi. Mudah-mudahan. Cuman maksudnya kenapa gue bilang cepet tuh, berapapun durasi waktunya pasti kerasanya akan cepet ketika waktu itu datang. Benar. Mau tiba-tiba dia mandirinya menikahnya umur 35 tahun gitu. Tapi kayak udah time flies aja gitu kan. Ya, in fact alasan gue pursue FIRE kan mungkin teman-teman kenal Samuel dan Claudia dari podcast, kami sering ngomongin FIRE keuangan. Salah satu alasannya tuh 2019 pas setahun sebelum COVID itu kita banyak ngelaluin perubahan hidup. Jadi aku mulai bikin konten, terus mulai kan waktu itu Instagram story, jadi tiap malam mesti bikin konten buat netizen, waktunya habis di situ. Itu lo planning atau natural aja sih tiap malam? Di awal-awal tuh ini sih natural aja, jadi lebih kayak kemarin ada topik apa nih yang belum kejawab, kan aku kontennya HR karir gitu ya, jadi kemarin ngomongin CV, besok ngomongin interview deh, besok ngomongin nego gaji gitu, jadi setiap hari ada aja konten baru. Terus selain itu kan anakku lahir kan 2019 itu. Iya. Terus awal 2020 bukuku keluar, buku pertama, terus 2020 ada channel YouTube, jadi a lot of things happening. Dan kita ngerasa kayak ini prioritasnya udah mulai mesti ditata nih waktu itu. Karena ngerasa kalau gue mau semua, kayaknya nggak bisa deh. Pasti ada satu yang keteteran, pasti ada either anak nggak keurus atau ide konten nggak kepikiran gitu. Dan akhirnya setelah berusaha sekitar mungkin dari COVID sekitar 3 tahun lah, 2020 sampai 2023 itu kita berusaha ngatur waktu dengan baik dan segala macam. Kita sadar satu hal yang harus pertama-tama diatur tuh uangnya dulu.
Mungkin ini agak duniawi atau gimana, cuman gue dan Clau tuh tipe yang kita planning banget, kita realistis banget, everything is by the book, everything kita mungkin app favorit kita di komputer adalah Excel atau Google Sheet. Oh my God. Jadi mau jalan-jalan bukanya bukan Pinterest atau favorite destination, blog orang gitu ya, bukanya Excel dulu. Jadi sebelum kita beli tiket kemana kita cek dulu mana yang lagi promo tiketnya. Ya, lo memanfaatkan itu semua ya. Gue memanfaatkan itu semua. Jadi kita tipe yang planning banget dan demikian juga dalam hal anak ini gitu. Kita merasa kayaknya ini gue cerita jadi agak maju mundur, cuman sedikit balik ke awal kami berdua nikah di umur 25, itu aku sama Klaus secara conscious menunda punya anak gitu. Ini mungkin tabu atau gimana, cuman kami tipikal yang, wah gue masih numpang nih sama orang tua, gue masih sementara setelah mikirnya menikah, panjang ya. tinggal dulu di Pondok Mertua Indah nih gitu kan sementara gitu. Jadi kayaknya nggak nyaman kalau melahirkan, punya anak, terus kemudian ruang lingkup kita tuh cuman ya kamar kita berdua, nanti keluar kan ketemu orang tua segala macam. Jadi mungkin mungkin ada yang nggak apa-apa dengan environment seperti itu, tapi kalau untuk kami ngerasa kayak gue pengen ada rumah, ada privacy buat gedein anak di lingkungan gue sendiri gitu. Jadi akhirnya kami nunda, umur 30 baru punya anak. Selama 5 tahun menunda itu ya kami benar-benar juga satu sisi puas-puasin yang namanya berkarir, yang namanya lembur-lembur weekend gitu ya. Istriku kerja di salah satu FMCG company yang suka bikin event olahraga di luar kota gitu. Jadi Sabtu Minggu dia pasti kerja. Nah itu kerjaan kita selama setelah nikah, kan nikah umur 25, punya anak umur 30. Jadi 5 tahun tuh benar-benar puas-puasin karir sepuas-puasnya. Kami sering ngelihat kayak ada pasangan atau ada temen, ini jadi ngejudge orang, cuman ngelihatnya kayak belum selesai dengan dirinya. karirnya atau dirinya atau apa yang mau di-achieve gitu. Jadi kayaknya terseok-seok untuk membersamai anak. Nah buat kami punya luxury untuk kayaknya kami tahan dulu deh. Kayaknya kami tahan yang lain. Ayo kita fokus ke karir dulu, ke jalan-jalan dulu, ke kita berdua dulu. Sampai akhirnya di umur 30 tuh kita sama-sama berpandang-pandangan gitu kan. Traditionally speaking umur 30 nih katanya ada medical difficulties nih buat perempuan untuk punya anak. Should we just try this year? Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu kan. Jadi dan emang jalannya dimudahkan sama Tuhan, di tahun itu dapat gitu. Jadi begitu kami nyoba di umur 30 di tahun itu 2019 langsung dapat anak. Nah, jadi bermetafor ya. Bermetafor ya? Iya kan? Gimana tuh metafor? Kayak maksudnya kalau gue ngeliat lo sama Claudie tuh tahu gitu loh. Oke, gue mau planningnya gini. Pada saat kita belum mencapai ke situ, ya kita puas-puasin dulu yuk gitu. Dengan peran yang lagi kalian jalanin saat itu. Berubah gitu ya. Berubah. Maksudnya peran sebagai profesional dan sebagai kan ayah. Kan katanya gitu ya. Menikah tuh memang idealnya di usia 20-an kan. Menikahnya udah oke tuh, checklist ya kan. Terus karir tuh lagi enak-enaknya banget kalau ngejalanin di umur segitu kan. Iya, ibaratnya kayak lagi naik-naiknya banget. Lagi naik-naiknya, banyak banget kesempatan, hal-hal baru untuk kita belajar gitu. Tapi juga satu sisi kita punya fleksibilitas waktu yang banyak banget gitu. Betul. Jadi di situ kan tadi ceritanya puas-puasin. Betul. Nah setelah puas-puasin itu umur 30 punya anak tadi. Kita sadar bahwa it's not like flicking a switch gitu loh. Kayak lu punya anak harus sadar ya bahwa waktu lu sekarang buat anak gitu. It doesn't come naturally. Buat orang yang udah mungkin the whole career life setelah kuliah tuh membangun karir. Aku di financial industry, istriku di FMCG itu untuk benar-benar menyadari bahwa ini ada manusia kecil yang butuh kita di rumah. Itu kadang masih ada rasa nggak rela juga ya bahwa. Jadi waktu dia lahir kalian berdua masih kerja? Masih kerja. Cuman waktu itu COVID kan, jadi itu sweet spot tuh bahwa kami bisa di rumah, bisa kerja hemat dari banget rumah, tuh hemat banget ya kan. Tapi stres banget juga sih at the same time kan. Pasti. Being in a multinational, kadang-kadang bos don't care, mereka mau jam 8 kita meeting gitu ya. Mereka nggak tahu itu jam aku harus tidurin anak segala macam, nggak mau tahu. Jadi gedebak-gedebuk lah di tahun-tahun itu. Nah akhirnya pelan-pelan kita menyadari bahwa ini nggak sehat buat kami berdua. Dan nah ini balik lagi ke ceritaku di awal tadi 2019, a lot of things happening. Salah satunya adalah punya financial awakening.
kami menyadari bahwa kami tuh dari awal berkarir tuh udah hemat gitu ya. Aku sering ngomong frugal living, contohnya bawa bekal selalu ke kantor. Dan ini habit yang kami teruskan setelah kami jadi manajer, di mana manajer yang mampu kayaknya kalau mau tiap hari makan 50.000 di mall di bawah atau bahkan 100.000 setiap hari itu kami mampu. Tapi kami tetap bawa bekal dari rumah. Kami mampu bayar supir untuk setirin kami kemana-mana, tapi kami secara conscious milih untuk naik bis Agramas misalkan gitu ya. Kantor istriku di BSD waktu itu. Dan lain-lain gitu. Jadi kebawa sehingga akhirnya memang kami secara keuangan nih udah oke nih gitu. Tapi di 2020 itu akhirnya kami ada di tahap dimana karir oke, uang oke, anak udah ada. Mau sampai kapan nih kita kejar duit nih gitu. Terus ada satu video yang aku tonton, videonya Pak Dodi Bicara Investasi, satu YouTuber dari Surabaya, dia dosen engineering sebenarnya, tapi suka ngomong tentang keuangan. Nah dia bahas tentang 4% rule, tentang FIRE movement, Financial Independence, Retire Early. Ya ini agak detail, cuman intinya adalah ini movement yang semua orang bisa tiru, semua orang bisa ikutin. Intinya kita harus pertama cari cukup kita berapa. Tiap bulan kita cukup uang berapa untuk hidup. Kemudian ada hitungannya lah 4% rule yang kalau kita bisa bilang oke, saya konsisten, saya cukup di 10 juta tiap bulan atau saya harus di 50 juta tiap bulan, tapi kita bisa konsisten gitu ya. The numbers doesn't matter big or small, yang penting kita bisa konsisten. Nah, sebenarnya ada cara untuk kita bisa retire early. Jadi kita nggak harus sampai traditional retirement age umur 58 baru retire, tapi kalau kita bisa ngumpulin nest egg-nya itu fire number-nya itu lebih cepat, kita bisa retire lebih cepat. Nah, aku ngelihat itu tuh kayak itu kita yang lo pengen berdua sama selama Claudie. ini yang kita lakukan. Jadi gue ngerasa kayak kita selama ini udah frugal banget, kita selama ini udah kayak uang tuh mulai dari yang ngumpulin uang besar sampai uang kecil dikumpulin gitu kan. Naik bis juga iya dilakukan, beli mobil juga beli yang bekas gitu. Jadi semua kita lakukan untuk save, tapi to what end gitu kan. Apakah kita mau bawa mati uang ini gitu kan. Apakah kita akan kerja terus, ngabdikan diri untuk korporasi. Terus akhirnya kita coba hitung menurut angkanya si Pak Dodi ini 4% rule. Hitung-hitung kayaknya dalam waktu 3 tahun, enggak waktu itu enggak 3 tahun, kita hitung 5 tahun. Jadi waktu itu usianya sekitar 30 kan baru punya anak, kayak 35 nih kita bisa bebas finansial. Kita bisa bebas finansial versi FIRE ya. Jadi bukan bebas finansial ala Sultan yang punya mobil sport 2 pintu, warnanya apa itu ya. Bukan kayak gitu, tapi ya kami nggak punya usaha, nggak punya apa, tapi hidup dari investasi gitu ya, hidup sederhana intinya. Itu 5 tahun. Waktu itu set target, bikin komitmen 5 tahun. Ternyata ya a lot of things happen during COVID. Business wise it was good for us karena aku bisnis maksudnya dalam arti konten ya gitu, banyak brand yang masuk, kolaborasi dengan brand, puji Tuhan. Secara karir juga menanjak terus. Aku dapat di tengah-tengah COVID aku pindah ke satu e-commerce company dengan kenaikan gaji, jadi banyak percepatan dan akhirnya dalam 3 tahun urusan uangnya tercapai. Jadi emang katanya kalau kita lagi punya target percepatannya banyak ya, sih. Somehow yang buku The Secret itu ya, semesta manifest. mendukung gitu. Ya jadi akhirnya tercapai di umur 33 dan itu memberikan kami ya makin mantep lah untuk ayo kemarin lu udah sort of promise nih to each other gitu kan. Ketika lu achieve FIRE, you want to focus more on your family dan segala macam. Sekarang gimana gitu. Ditambah lagi 3 tahun setelah itu, jadi ini ngomongin sekitar tahun 2023, perusahaan tempat aku pindah itu mulai menerapkan WFO lagi. Jadi kami diminta untuk, ayo kan udah gak COVID, balik ke kantor gitu kan. Wah ini nih susah nih gitu kan. Jadi situasinya istriku di rumah bersama anak yang umur 3 tahun. 3 tahun kan lagi, kalau umur 1, umur 2 kan ditaruh di crib beres gitu. Nangis susuin taruh lagi gitu. Umur 3 kan udah rangkak-rangkak lah, ntar pecahin gelas segala macam di rumah. Itu istriku sendiri di rumah. Jadi pulang ke rumah. Kerja ya? Kerja betul kerja. Jadi dia pun sendiri tapi tidak ini kan harus standby di laptop, ikut meeting, kadang dengan regional gitu kan. Dia juga di multinational company. Jadi pulang ke rumah tuh mendapati rumah yang berantakan, terus istri sudah sepet gitu kan dari seharian kerja gitu kan. Terus kalau di sinetron patriarki zaman dulu gitu kan, suaminya kemudian berkumis terus dia marahin istrinya, kamu ngapain aja? Nggak bisa, ini keluarga modern nih, modern family ini, bukan sinetron Indonesia tahun 90-an. Jadi
setting kami agak berbeda. Settingannya gitu. Tetangga masa gitu. Nah benar, settingannya tetangga masa gitu, diomongin sama sebelah rumah gitu kan. Jadi pulang itu yang didapati dan akhirnya kami sampai di realisasi bahwa udah yuk kita ngejar uang cukup sampai di sini. This is time for the next chapter gitu. This is time for the next chapter of life. Aku akhirnya memutuskan untuk resign. Aku fokus di rumah dan di konten. Jadi konten masih ada, masih ada sosial media, Instagram, YouTube, and all that jazz masih ada. Istriku akhirnya juga kontraknya habis di perusahaan multinasional, akhirnya resign juga. Dan sekarang kami aku jadi supir anakku kemana-mana aku supirin untuk sekolah sih mostly gitu ya, bolak-balik. Terus istri juga sama aku jadinya gitu. Dan kami merasa lebih sekarang memang terasa bahwa secara financial mungkin kami ada di uncharted territories gitu. Ibaratnya lagi nyebrang sungai, terus ada batu pijakan satu gitu. Jadi kayak one step at a time. Secara financial memang udah nggak ada lagi yang namanya gaji bulanan gitu ya. Tapi aku merasa kami kayaknya kalau kami hati-hati we can get through this gitu. Dan yang paling penting adalah yang ngelihat anakku bisa kenal papa mamanya secara pribadi, bisa ada apa-apa di sekolah pulang bisa cerita sama kami langsung, tidak lewat proxy gitu ya, tidak cerita dulu ke orang ketiga kemudian dilaporkan ke kami. Ya memang aku juga mengerti teman-teman di sini yang nonton pasti ada juga yang merasa wah dia mah enak gitu. Aku dengan segala keterbatasanku aku sudah berusaha yang terbaik. Yes, I agree. Respect untuk semua parents di luar sana. Aku cuman sharing gitu ya apa yang aku alami. Dan akhirnya ini buat kami merasa ya kayaknya ini kami ada di jalan yang tepat untuk kami dan anak kami bertumbuh bersama kami tanpa harus berjarak gitu ya. Dan meskipun kadang-kadang capek juga, kadang-kadang akhirnya tetap kayak misalkan Klau istriku gitu. Aku hari ini nggak ikut nganter sekolah ya, mau ketemu teman-temanku, mau girls time gitu. Ya udah berangkat, aku yang nganter atau kadang-kadang gantian papanya yang aku mau ini ya potong rambut sama ngawasin tukang kebun nih di rumah gitu. Jadi gantian, tetap ada me time seperti itu. Tapi ya ini season baru buat kami dan aku merasa membersamai anak akhirnya jadi sesuatu yang kami coba belajar enjoy. Padahal awalnya karena mau bebas finansial tadi ya? Iya awalnya ada mungkin motivasinya lebih ke duniawi gitu kali ya, monetary decision. Mungkin karena merasa ini kantor gini amat sih jam 8 malam nelpon ngajak meeting yang dibahas. PPT kamu birunya bukan biru dongker, harusnya biru langit gitu. Yang hal-hal menurutku sepele gitu ya. Tapi aku harus listen and aku harus obey karena pada saat itu I don't have any other choice kan. Belum kenal namanya financial independence. Jadi mungkin ya ini style parenting yang pas aku ngobrol sama teman-temanku juga kalian kok bisa ya super planning gitu, sangat tertata. Kalau kami sih nggak bisa. Kalau kami mau enjoy makan di mana ya makan gitu. Kalau kami tuh tipikal yang mikir gitu. Oh kita mau weekend kan ada Jumat setelah pulang sekolah, ada Sabtu, ada Minggu. Jangan sampai tiga kesempatan weekend ini kita makan di luar ya. Nanti terlalu banyak spending gitu. Sampai sekarang kami lakukan itu. Jadi oke, Sabtu kemarin kan udah makan di luar. Minggu kita makan di rumah ya, mama masak gitu. Atau pesan dari restoran dekat rumah. Dan kalian tuh benar-benar cuma bertiga kan? Cuma bertiga. Kita tahu kalau pengeluaran untuk para asisten rumah tangga itu kan cukup besar ya. Cukup besar, belum lagi mungkin keintiman yang diharapkan sama keluarga lo juga kali ya. Karena tadi kan lo cerita, karena masih tinggal di rumah mertua, nggak enak gitu kalau mau punya anak. Jadi kayak emang gue tuh ngeliatnya konsep kalian berdua lo sama Claudie itu benar-benar kita tuh mau menikmati semuanya, tapi kita mau menunggu kenikmatan itu hadir belakangan supaya kita nggak hustle satu-satu gitu ya. Iya. Benar sih.
Dulu kalau teman-teman mungkin yang seumuran gua inget yang mulai bekerja di tahun 2011, 2012, mungkin dulu inget ada banyak narasi dari buku-buku motivasi yang bilang pursue your passion. Your job is not your career. Apa namanya? Jangan samakan kerjaan kamu hari ini dengan your things that you like to do gitu kan. Ya narasi ini sekarang udah mulai banyak bergeser. Orang mulai bilang nggak apa-apa, job is a job, do something that you like outside of your job is okay. Tapi 2011 itu ada very strong push untuk resign dan cari kerjaan yang lu suka. Karena hidup terlalu pendek untuk mengerjakan sesuatu yang lu nggak suka. Itu kenceng banget narasinya. Dan itu aku juga nggak tahu kenapa bisa sekencang itu. Dulu belum ada Instagram, belum ada ini. Tapi semua seminar, semua buku ngomongin itu. Nah, kami merasa melewatkan gelombang itu. Gue dan Clau tuh melewatkan gelombang itu. Gitu. Ketika gue bilang sama Clau, should we do this? Jawaban dia adalah, do we have the luxury? Do you think we have the luxury to do it? Lu pikir kita punya apa privilege apa untuk bisa lakukan itu gitu kan? Orang tua gue bergantung sama gue, sandwich generation, listrik di rumah gue yang bayar. Terus kalau aku sih tidak sandwich generation, cuman aku juga melihat usaha yang dimiliki papa mamaku ini ya hanya cukup untuk mereka hidup gitu, bukan sesuatu yang pabrik besar, korporasi bukan besar yang bisa diwariskan gitu ya. Enggak, itu it's their thing gitu. Jadi aku kayaknya I have to do my own thing dan bangun sesuatu yang buat aku gitu. Jadi kayaknya 10 tahun, 11 tahun setelahnya baru kami menghidupi yang kami dengar di self-help book 10 tahun lalu gitu, pursue your passion. Jadi mungkin buat itu motivasi awalnya. Iya. Apa namanya ya? Tanpa sadar sebenarnya, tanpa sadar. Gue tidak menjalani 10 tahun berkarir ini dengan pahit terus bilang bahwa anjir nih gara-gara situasi gue harus grit and apa segala macam. Tapi apa ya? Kami melihat Tuhan baik gitu. Kami melihat life comes full circle. Ketika kita udah menabur, kita udah berkarir dengan baik, buahnya kita tuai sekarang gitu. Dan pesannya adalah it's okay to delay. It's okay to wait. Ya, apa yang orang dulu bilang great things take time dan segala macam gitu ya. Ya it's okay untuk menunggu dulu sampai musimmu tiba untuk bisa bawa keluarga ke Jepang misalkan gitu. Kalau sekarang belum bisa ke Jepang, ke Bali dulu, atau belum bisa ke Bali, ke Pantai Ancol dulu gitu ya. Belum bisa makan omakase, makan pecel lele dulu di tenda gitu. Semua ada musim dan I think it's something that sesuai kapasitas masing-masing. Iya, yang kami alami dan syukuri lah ya bisa kami lewati gitu. Masyarakat kita itu kebanyakan sandwich generation. That's true. Mungkin lo sama istri lo tidak mendapatkan keluarga yang seperti itu sebagai privilege kehidupan. Jadi bisa benar-benar mandiri secara finansial. Dan itu yang bikin planningnya tuh berjalan oke. Relatif ya. oke. Optimal ya gitu kan. Maksudnya sampai sekarang kan berkecukupan, bisa jalan-jalan, punya mobil udah upgrade juga gitu kan. Anak juga sekolah di sekolah internasional. Banyak loh yang pengen hidupnya kayak lo. Yang apalagi laki-laki ya, pengen jadi full time dad di rumah, benar-benar berkontribusi dalam pengasuhan ke anak-anaknya juga. Tapi mereka tetap harus kerja karena mereka tuh ya harus ngidupin atas, ngidupin bawah juga. Terus istrinya kebetulan gak kerja, bukan karena gak mau kerja gitu. Tapi mungkin karena ada masalah dalam pengasuhan anak yang tadinya mungkin melibatkan mertua, orang tua atau neni yang akhirnya tidak sesuai dengan caranya mereka, akhirnya istrinya berkorban, ya udah deh gue yang di rumah gitu. Bukan karena kesadaran seperti yang lo lakukan. Apa sih gitu yang bisa jadi apa ya, refleksi lah gitu kalau dari seorang Sam gitu untuk orang-orang yang mau seperti itu tapi saat ini kondisinya lagi tidak memungkinkan gitu. Small step-nya buat mereka atau gimana supaya mereka jadi punya keteguhan gitu untuk stay on the right track aja deh. Walaupun mungkin nanti tercapainya mungkin masih 5 tahun, 10 tahun lagi. Mungkin yang gue bisa share adalah pertama empathy ya. Gue sekali lagi mungkin pengen bilang bahwa menekankan bahwa musim tiap orang pasti berbeda. Pasti teman-teman yang nonton punya your own season in life, your own journey. Gue juga nggak bilang apa yang gue laluin adalah paling benar. Gue nggak bilang apa yang gue laluin adalah
tolak ukur semua bapak-bapak harus seperti gue gitu, enggak. Tapi yang mungkin gue bisa share ke teman-teman adalah soal keuangan. Soal keuangan itu most of the time itu yang bikin sulit bukan soal soal mengatur uangnya, tapi soal psikis kita mengatur keinginan, mengatur FOMO tadi dan segala macam. Kami melihat kalau misalkan pasangan suami istri bisa terbuka, bisa saling check and balance, bisa saling ngontrol gitu ya. Ngontrol is it's a not very nice sounding word, tapi sebenarnya maksudnya gini kayak aku percaya bahwa absolute power corrupts absolutely. Oke. Ada kata-kata seperti itu kan bahasa Inggris, absolute power corrupts absolutely. Jadi seseorang yang punya kekuasaan yang absolut pasti lama-kelamaan dia akan absolutely corrupt juga gitu. Kita nggak bicara pemerintah, kita bicara unit terkecil dalam kehidupan kita, keluarga gitu. Artinya apa? Kalau kita nggak punya seseorang dalam hidup kita yang ngecek kita, yang ngeliatin kita, yang kita bisa honest sama dia tentang keuangan terutama ya. Menurutku itu sayang gitu. Apalagi sepasang suami istri kalau bisa kompak, kalau bisa saling melengkapi soal keuangan, aku percaya tujuannya akan lebih cepat tercapai sih menurutku ya. Again, setiap keluarga pasti berbeda gitu. Ntar ada yang bilang, wah aku kalau terbuka keuangan sama suami atau sama istri pasti berantem gitu. Atau nanti ada yang bilang, aku udah single parent gimana segala macam. Cuman I think the point is more about having someone that you can be accountable with. Having a system, if not someone, then a system yang kalian aku bisa atur nih supaya keuanganku ada yang check and balance setiap bulan gitu. Iya, kalau menurut gue sih lu termasuk beruntung sih nikah sama Chloe ya. Karena kebanyakan itu perempuan-perempuan katanya demanding. Ya kan? Betul sih. Menuntut harus lakinya jadi provider 100% lalalala gitu kan. Sementara mungkin zaman udah tidak seperti itu. Kemudian bisa juga masalah yang banyak gue temuin itu adalah masalah di keluarga lakinya. Jadi karena suaminya ini mungkin sandwich generation, menanggung banyak untuk keluarganya, jadi nggak bisa ngasih sesuai yang diharapkan oleh istrinya. Itu juga masalah-masalah pelik gitu loh. Jadi gue setuju masalahnya bukan di sumber daya finansialnya tapi di psikisnya kita. Tapi juga bukan karena FOMO, mungkin lebih karena nggak enakan. Bisa. Kalau nggak ngasih pinjaman gitu kan, dicap pelit sama keluarga besar ya, misalkan. nanti jadi berantem dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga masalah kesiapan mental sebenarnya sih. Kalau duitnya udah ada, ini kan lo bener-bener komit ya. Banyak loh yang duitnya nggak berseri, tapi nggak mau hands on juga sama anak kan. Nah sementara motivasi lo tuh apa sih yang akhirnya bisa benar-benar bikin lo jadi komit dan mau nih benar-benar terlibat. Karena bisa aja lo jadi ignorance kan, udah ada duit tapi lo nggak ngurusin anak lo juga gitu. Apa ya, proses ya Sam. Gue nggak mengingat ada satu particular moment in my life yang kayak gue switch gitu. Jadi mau jadi involved parent gitu. Lebih kayak gradually bertahap melihat misalkan ngelihat situasi di kantor misalkan one thing gitu ya. Melihat teman-teman yang udah senior dan pensiun. Kemudian dia pensiun dengan mungkin dikasih jam tangan emas, dipestain di kantor gitu, potong tumpeng. Tapi keesokan harinya setelah beliau pensiun, ada yang lebih muda naik gantiin gitu. Jadi the nature of us in office, gue ngelihat nggak ada orang yang tak tergantikan ya. Semua orang di kantor selalu ada penggantinya. Sementara kalau di rumah kan nggak kayak gitu. Kalau di rumah, kalau guanya nggak ada, ya si Chloe nggak bisa bergantung sama siapa-siapa gitu ya. Mungkin dia bisa bayar orang gitu untuk gantiin pekerjaan gue, cuman orang itu tidak mungkin mengerjakannya dari hati mungkin gitu. Mungkin juga suka kali ya, ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka gitu. Kalau gue termasuk yang memang mungkin ya jemput anak tuh seneng gitu, merasa berguna gitu. Lo menemukan cerita anak, pemaknaan gitu. Di situ ya. Mungkin juga ya, Jadi bisa dibilang mungkin suka gitu. Terus sekarang kan anaknya udah mulai umur 5 kan banyak cerita gitu kan. Ya dengerin dia cerita tuh buat gue menyenangkan sih karena itu nggak bisa gue dapetin di tempat lain gitu kan. Gue bisa aja mungkin doom scrolling di Instagram sampai setengah jam, 1 jam gitu. Tapi kan
cerita anak gue tentang harinya dia, ya hanya gue bisa dapetin dari dia. Dan mungkin balik lagi ke janji sama pasangan gitu. Gue dapetin istri gue di awal, ini mungkin gue nggak pernah ngomong se-open ini di tempat lain, tapi gue merasa kayak she's not really my league. Ketika dapetin dia gitu, dia anak, ya kita sama-sama anak beasiswa, cuman beasiswa yang dia dapat lebih banyak, dia lebih pintar. Terus menurut gua dia penampilan menarik, dan jujur kayak apa ya, ngelihat dia waktu, jadi pertama kali ketemu pas kuliah dan ngelihat dia tuh di gereja kayaknya, jadi kayak, wih cakep nih, apa menarik gitu. Terus ngelihat yang paling gue ingat adalah ketika kita anak-anak Indonesia ngumpul, kan kalau di luar negeri orang Indonesia ngumpul makan bareng gitu ya. Dia makan paling terakhir. Jadi dia mastiin semua orang udah disenokin makanan, kalau ada yang belum dia ambilin piring dulu segala macam, dia makan paling terakhir. Perhatian banget. Orangnya perhatian gitu, orangnya perhatian, dan gue sudah pernah janji sama orang ini, sudah pernah bersyukur bahwa gue akan sayang sama dia seumur hidup gitu kan. Ya ampun. Jadi ya mungkin totalitasnya di situ ya. Gue cengeng kali ya, mungkin merasa kayak ini apa, terlalu romantis lo, bucin kayaknya. mungkin gue yang tipe hopeless romantic kayak gitu. Jadi buat gue ya udahlah, lu udah dapet dia, udah hidup sama dia, ya lu hiduplah yang benar gitu. Kayaknya kalau semua laki-laki di Indonesia kayak lu ya, kayaknya semua keluarga di Indonesia akan bahagia dan sejahtera deh. Ya kan, maksudnya kalau gue ngeliat dinamika keluarga dan peran ayah tuh kan benar fokus utamanya di finansial. Karena kalau lo belum cukup finansialnya, lo gak akan bisa belajar parenting. Karena lo akan fokusnya basic needs, nyari makan dulu kan. Betul. Ketika basic needs-nya udah terpenuhi, lo akan semakin merasa pede sama kemampuan lo, self-esteem lo makin bagus, baru lo akan aktualisasi diri. Dan sekarang kan lo udah di dalam tahap aktualisasi diri menjadi seorang ayah nih, yang bisa jadi provider, bisa jadi pengasuh anak, bisa jadi teman main anak lo, bisa jadi supir buat anak lo, ya kan, bisa jadi apa aja yang dibutuhkan anak lo saat itu gitu kan. Gimana perkembangan emosionalnya anak lo sampai saat ini sejauh yang sudah lo lakukan untuk dia? Untuk perkembangan emosional nih agak susah dipantau, Sam, karena gue ngelihat dia kan interaksinya, maksudnya gue bukan child educator atau nggak punya kualifikasi apa-apa gitu ya, tapi gue melihat sih dia makin banyak cerita, dia bisa menyatakan dengan jelas suka dan nggak sukanya gitu. Kalau asertif gitu mau ya, sesuatu ya, yang jelas sih gue ngelihat, ya ini persepsi gue ya, dia ngelihat kami berdua itu figur yang bisa dia percaya gitu, orang-orang yang her safe space gitu. Yes, benar, menciptakan lingkungan yang aman buat dia. Iya, dia tahu apa yang mama kasih makan buat dia itu good for her, sehat, dan enak gitu ya. Mama nggak mungkin kasih kamu makanan nggak enak gitu ya. Oh iya dong. Kalau lihat mama dan makanan mama yang terbaik. Betul gitu. Jadi yang gue bisa observe sih itu ya. Tapi dia clingy nggak, tantrum nggak? Enggak. Kalau clingy mungkin lebih ke kayak kalau udah capek nih seharian di sekolah gitu, atau dia ada ekskul sepatu roda, habis ekskul gobios keringetan, mau peluk atau mau apa gitu. Jadi recharge lebih ke situ sih, lebih ke sana. Tapi kalau tantrum atau nagging enggak sih, enggak. Ya. Gue berasa lagi konsultasi sama sekolah anak ya. Kapan-kapan gue bawa deh anak gue. Well, it's good though. Iya. Ya kan? Kenalin sama kembaran papa. Nanti Sam 2. So, lu udah ngeliat dan merasakan gitu ya, kalau jadi seorang ayah yang independen secara finansial, lo bisa jadi provider buat anak lo juga gitu. Apa sih yang lo mau apresiasi buat diri lo, Sam? Gue selama setahun ini tuh going with the motion gitu loh. Jadi menjadi, ya di mana ada kebutuhan gue coba support gitu. Di mana istri gue merasa, lu mau kayaknya udah mulai ini nih kenceng nih sama anak gue gitu, mau tap out nggak, mau tap out gantian gitu, atau ya tiap hari nyetir ke sekolah anak, bangun jam 6:30 pagi, udah ya going with the motion aja sih. Mungkin what I would say to myself is ya
ya keep doing it ya. keep doing your best karena this is far from over. Mungkin that's what I would say. Oh, so nice. Yay! Thank you lah Sam udah hadir, Thank udah you berbagi. for having me. Ya semoga yang nonton bisa benar-benar tercerahkan dan terinspirasi ya. Amin. Karena jadi bapak yang responsible tuh sulit kan. Thank you. And you did your job very well. Well, I do what I can. Yay, tepuk tangan.